sandwich generation itu ya bukan hal yang menakutkan, bukan hal juga yang membuat si pasangan suami istri ini rugi gitu. Sandwich generation terjadi ketika anak harus membiayai keluarganya sendiri, sehingga sulit untuk menabung untuk masa depannya. Banyak yang merasa rugi dan sulit berkembang gitu. Gimana mau nikah kalau misalnya gaji habis buat biayain keluarga sendiri? Sandwich generations tuh emang nggak bisa dihindarin ya, menurut aku gitu. Apalagi di sini gitu, di Indonesia kayaknya mungkin sudah jadi budaya juga kan. Dan kalau misalnya point of view-nya di switch ke arah yang mungkin bisa lebih positif, kalau kita sebagai umat muslim kan bisa dibilang itu juga ladang pahala sebenarnya. Untuk kamu yang katanya generasi sandwich, yang setiap ada pemasukan harus dibagi untuk keluarga, yang setiap pengen beli ini itu ngerem dulu karena ada kebutuhan adik-adik kamu, yang tabungannya kadang kekuras karena ada hal mendesak dari orang tua. Jangan patah arah. Emang sih kadang suka kepikiran kapan ya kayak orang-orang di medsos, gimana ya caranya ngangkat derajat keluarga dengan cepat dan instan. Kepikiran juga kapan ya cita-cita gue bisa tercapai. Setiap daripada keluarga yang sedang meniti impiannya masing-masing tentunya punya tantangan yang berbeda-beda. Salah satunya mungkin yang tadi disebutin Cinta ya, tentang sandwich generation. Jadi yang harus kita pahami mungkin ya, menurut aku dan apa yang aku yakini, sandwich generation itu ya bukan hal yang menakutkan, bukan hal juga yang membuat si pasangan suami istri ini rugi gitu. Justru kita harus merubah cara berpikirnya, bahwasannya apa yang sudah kita korbankan untuk perjuangan keluarga kita, keluarga istri, keluarga suami, siapapun di belakang itu semua adalah investasi kita. Karena itulah yang bisa kita kontribusikan selagi kita sekarang masih mampu untuk berkontribusi, katakan demikian. Jadi dengan cara kita merubah cara berpikir kita, bukan kita ini lagi rugi gitu ya, tapi justru dengan demikian itulah bukti bakti kita kepada kedua orang tua kita dan juga keluarga besar kita, yang mungkin jika dinominalkan bagaimana orang tua kita mungkin dulu ketika ngurus kita ya lagi kecil, kayaknya nggak sebanding gitu loh dengan nominal yang kita keluarkan setiap bulannya. Maka memperluas sudut pandang sandwich generation bukan hanya dari sudut pandang orang yang dirugikan saja, itu jadi kata kunci sih, agar kita bisa berdamai dan juga menjadikan situasi itu bukan situasi yang merugikan, justru malah membuat kita mempunyai tabungan secara sudut pandang agama di kemudian hari. Seberapa besar harta yang kita keluarkan, sebesar itu pula Allah akan menitipkan harta itu kepada kita. Nah, contoh nih, sebelum lebaran kan kita banyak dikirimi parcel oleh berbagai macam pihak. Otomatis parcel itu jadi milik kita dong. Tapi apa yang kita miliki itu belum tentu jadi rezeki kita. Apakah makanan, barang yang dikasih itu kita pakai dan kita konsumsi? Enggak semua kan. Terkadang ada sebagian kita bagikan ke tetangga, dibagikan ke orang-orang yang memang menurut kita membutuhkan. Nah, ketika barang itu sampai kepada orang yang membutuhkan, esensinya barang itu rezekinya mereka, tetapi memang melalui perantara kita. Nah, pun demikian rezeki yang kita miliki setiap bulannya memang kita miliki, tapi ketika tidak kita gunakan tetapi kita berikan kepada orang tua kita, keluarga besar kita, bisa jadi rezeki itu memang dititipkan ke kita oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi perantara untuk menjadi rezekinya orang. Kan seperti itu. Jadi dengan kita merubah sudut pandang dan mindset kita ke arah sana, saya kira sandwich generation bukan menjadi sesuatu yang menakutkan, bukan menjadi hal yang membuat pasangan suami istri menjadi tertekan dari sisi finansial, sih kayak gitu. Justru semakin menantang ya. Semakin menantang, dan semakin si suami istri itu harus berpikir kayak aduh, apalagi nih income tambahan yang harus kita lakukan gitu kan, sumber tambahan yang harus kita lakukan kayak gitu.